Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di tema 4, hidup bersih dan sehat. Untuk subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat bermain, pembelajaran yang kedua. Bacalah teks berikut dengan nyaring. Tempat yang bersih aman untuk bermain. Tempat bermain harus bersih agar aman untuk tempat bermain. Sampah, genangan air, dan kotoran harus dibuang karena dapat mendatangkan penyakit. Genangan air akan menjadi sarang nyamuk yang dapat menggigit manusia. Gigitan nyamuk tertentu dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Jadi tempat yang bersih itu aman untuk bermain, apalagi kalau ada sarang nyamuk ya, itu sangat berbahaya, apalagi dapat mengakibatkan penyakit demam berdarah. Keselamatan bermain juga dipengaruhi kebersihan lingkungan. Pecahan kaca dan kerikil yang berserakan harus dibuang. Jika terkena dapat mengakibatkan cedera. Oleh sebab itu, jika ingin bermain aman, kebersihan lingkungan harus diperhatikan. Tempat yang bersih membuat bermain menjadi aman dan nyaman. Informasi apa yang kamu peroleh dari teks di atas? Informasi yang bisa kita ambil atau kita peroleh dari bacaan teks ini tadi apa? Ya, informasi yang diperoleh adalah tentang keselamatan bermain itu dipengaruhi oleh kebersihan lingkungan. Jadi kalau lingkungan yang bersih selain membuat nyaman juga membuat aman untuk yang bermain. Jadi harus menjaga kebersihan lingkungan. Coba kalian amati gambar di bawah ini dengan teliti. Setelah mengamati, coba informasi apa yang kamu peroleh dari gambar ini. Bisa kalian diskusikan dengan teman kalian, bisa setelah diamati, bisa coba kalian tuliskan mengenai informasi yang diperoleh dari gambar ini. Setelah mengamati gambar dan gambar tadi, coba sekarang kamu amati gambar dan lingkungan di sekitarmu. Dan tahukah kamu bagaimana tempat bermain yang bersih? Nah, tempat bermain yang bersih itu seperti apa? Tempat bermain yang bersih adalah contohnya seperti ini, ya, bisa kalian baca dan simak. Untuk tempat bermain yang bersih adalah tempat bermain yang bersih itu membuat anak-anak nyaman bermain di sana. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan. Selain itu, tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan anak saat bermain. Alat-alat permainan juga tersusun dengan rapi. Nah, itu kalau untuk tempat bermain yang bersih, tentunya juga nyaman untuk bermain anak-anak ya. Tidak ada sampah-sampah yang berserakan, tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan anak saat bermain. Nah, dalam menuliskan sebuah laporan, kalian juga harus memperhatikan penggunaan huruf dan penggunaan tanda baca. Bermain sepak bola ada caranya. Sebelum bermain harus melakukan pemanasan. Salah satu bentuk pemanasan adalah dengan melenturkan tubuh. Melenturkan tubuh berguna untuk menghindari cedera saat bermain. Tentu kamu masih ingat bagaimana cara melenturkan tubuh? Gerakan melenturkan tubuh dapat dilakukan dalam bentuk permainan. Misalnya saja mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, itu contohnya ya, bisa dengan mengoper bola dari depan ke belakang untuk melenturkan tubuh sebelum melakukan permainan. Cara melakukannya, bagilah temanmu menjadi beberapa kelompok. Kemudian semua anggota kelompok baris berjajar atau berbanjar ya ini. Nah, jadi dibagi menjadi beberapa kelompok dan berbanjar. Kemudian berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai ke belakang. Nah, semoga anak-anak bisa segera masuk sekolah sehingga bisa mempraktekannya dengan teman kalian ya di sekolah. Nah, kemudian gerakan selanjutnya lakukan perlombaan dengan kelompok lain, dan kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Setelah bisa, kalian bisa berlomba dengan kelompok lain, dan yang paling cepat itu adalah yang menang atau pemenangnya. Permainan mengoper bola dari depan ke belakang membutuhkan kerjasama yang baik.
sikap kerjasama yang baik pantas untuk ditiru. Kerjasama merupakan perwujudan sikap persatuan. Kerjasama itu merupakan perwujudan dari sikap persatuan tadi. Jadi kerjasama yang baik ya. Dan perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kamu olahraga lain yang membutuhkan kerjasama? Selain mengoper bola dari depan ke belakang, dari lewat atas ya itu tadi. Nah, kerjasama apa lagi dalam olahraga lainnya itu ada apa saja? Coba kita sebutkan contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Ada sepak bola. Nah, selain sepak bola, kerjasama yang membutuhkan kerjasama ada basket ya, terus kasti, ada lagi lainnya sepak takraw, bola voli, dan lari estafet. Nah, contoh olahraga lainnya bisa kalian tambahkan sendiri ya untuk olahraga yang membutuhkan kerjasama. Sekarang sikap apa yang harus dimiliki agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman? Agar terwujud persatuan ketika bermain dengan teman, sikap yang harus kita miliki apa saja ya? Kita contoh atau sebutkan di sini. Contoh sikap yang harus dimiliki agar persatuan dengan teman saat bermain ada ya, seperti contohnya saling pengertian. Nah, saling pengertian antara teman yang satu dengan teman yang lain. Kemudian tidak bersikap ingin menang sendiri, karena itu sikap yang buruk ya. Untuk mewujudkan persatuan tidak boleh bersikap menang sendiri. Bermain dengan sportif. Apalagi selain itu ada menjaga kekompakan. Selain itu menjaga kekompakan ada bermain harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Bersikap lapang dada terhadap kemenangan atau kekalahan. Nah, biasakanlah sikap-sikap di atas diterapkan dalam kehidupanmu sehari-hari. Atau bisa kalian tambahkan lagi ya, selain sikap ini dan masih banyak lagi sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain. Ini untuk pembelajaran yang kedua. Sampai bertemu di pembelajaran yang ketiga. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.